Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra, NIM 19086424. Baiklah, saya dari Fakultas Keilmuan Olahraga, Prodi Penjas atau disebut dengan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang itu mengenal administrasi tata usaha. Yang akan bahas yang pertama itu dari pengertiannya sampai yang ketujuannya dan tujuan dari tata usaha dan prosesnya. Selanjutnya yaitu tata ruang kantornya dan jenis ruangnya. Yang pertama saya akan bahas tentang pengertian. Baiklah, saya akan bahas pertama itu tentang pengertian administrasi tata usaha sekolah, yang mana itu dapat ditinjau dari asal katanya tata usaha, yang artinya terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuannya. Jadi kalau diarti kata tata usaha adalah yaitu suatu peraturan yang dapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Jadi tata usaha ini adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium. Pengertian tata usaha ini adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengolah pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Yang kedua itu pengertian administrasi tata usaha ini adalah kegiatan dari beberapa. Yang pertama, menghimpun, yaitu kegiatan mencari, yang mana mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Yang kedua itu mencatat, yang mana itu mencatat ini kegiatan membutuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca dan disimpan. Yang ketiga, mengolah. Mengolah ini dapat dibaca, dikirim, dan disimpan keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang telah berguna. Yang keempat itu mengadakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yang mana mengirim ini kegiatan menyampaikan kegiatan dengan berbagai cara dari alat satu ke pihak satu yang lain. Baiklah, itu dari beberapa pengertian administrasi tata usaha. Baiklah, kita akan bahas tentang proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang dari proses ini ada beberapa macam yang
Yang pertama itu pengolahan surat, yang mana pengolahan surat ini ada pula terbagi 7 macam. Yang pertama jenis surat yang mana dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, dan surat edaran. Yang kedua itu surat dan derajat surat, yang mana surat ini surat sangat rahasia, dan surat rahasia terbatas, surat biasa derajat. Surat ini dikelompokkan atas 3 derajat: kilat, segera, biasa. Yang ketiga itu pencantum alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat itu kode surat atau kode jabatan, kode unit, kode perihal. 5. Pemakaian singkatan. Singkatan ini digunakan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah atas nama, dipergunakan jika berwenang mendatangi, menguasakan penandatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Yang keenam, cap jabatan, cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Yang ketujuh itu prosedur pengurusan surat: penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, dan pengolah surat. Baiklah, itu dari pengolahan surat. Ada 7 kan. Yang kedua kita akan bahas tentang pengolahan arsip, yang B-nya, yang mana arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. Yang C-nya tata ruang kantor. Di tata ruang kantor ini ada 4 macam yang sering digunakan di kantor. Yang pertama, pedoman letak, yang mana kantor sebagai tempat diselenggarakan pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang dilakukan. Nah, dari penata kantor ini ada pula terbagi beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam memutuskan letak, yaitu yang pertama, satu satuan yang tugas pekerjaannya khusus melayani publik, hendaknya diletakkan di tempat yang mudah didatangi oleh publik. Yang kedua yaitu satu satuan pekerjaan yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain, hendak dikelompokkan pada suatu tempat. Namun ruangan yang memiliki satuan kerja yang erat tidak sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Yang ketiga itu satuan pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi tersebut hendaknya diberi tempat di tengah sehingga satu satuan lainnya dapat mudah menghubunginya. Yang kedua itu pencatatan tentang guru, yang mana data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, karena kalau tidak dicatat dengan baik maka akan terjadi suatu kesalahan yang sangat fatal. Maka terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Yang ketiga itu pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Dalam PBM ini ada hal yang akan mempengaruhi
bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah. Yang pertama, yang keempat itu penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan ini baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan lembaga pendidikannya, komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan serta melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain, sehingga perlu penertiban surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Bella, kita akan bahas tentang yang selanjutnya. Kita akan bahas itu tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama dari pengertiannya, yang mana pengertian tata ruang kantor merupakan penyiapan penggunaan secara rinci terhadap peralatan yang ada di suatu kantor. Tata ruang kantor yang baik selain akan membuat alur kerja menjadi lebih lancar, tapi membuat alur kerja menjadi lebih lancar juga dapat menambahkan keindahan suatu kantor. Hal ini akan kantor tidak membosankan pada saat jam kerja. Maka untuk lebih jelasnya berikut ada beberapa tata ruang kantor. Yang pertama, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan tata ruang kantor. Pertama, mencegah penghambatan tenaga dan waktu pelaksanaan kerja. Dengan tata ruang kerja ini yang dapat baik memungkinkan pekerjaan yang akan semakin cepat dan lancar. Yang kedua itu menjamin kelancaran proses pekerjaan. Tata ruang kantor yang sudah terencana dengan baik membuat para pegawainya bekerja sesuai dengan susunan ruangan kantor tersebut. Yang ketiga itu memungkinkan pemakaian ruangan serta efisien. Bayangkan jika peraturan tersebut semrawut, maka dapat dipastikan ruangan akan sempit dan akan mempengaruhi kinerja para pegawainya menjadi bosan. Yang keempat itu mencegah para pegawai lain mengganggu atau terganggu. Jika meja-meja disusun secara rapi, lemari juga disusun berdasarkan keperluan. Begitu juga berbagai barang lain diatur sedemikian rupanya agar letak lemarinya sesuai dengan rapi. Yang kelima itu menciptakan kenyamanan bekerja bagi para pegawai. Dengan kenyamanan dengan segala perubahan tata ruang kantor yang rapi, teratur, nyaman, bersih, maka akan menambahkan semangat dan kenyamanan bagi para pegawai yang sedang melakukan pekerjaannya. Yang keenam itu memberikan kesan yang baik bagi para pegawai. Ketujuh, memberikan kesan yang baik bagi para tamu. Selanjutnya kita bahas tentang jenis tata ruang. Nah, di jenis ini tata ruang yang digunakan adalah jenis tata ruang terbuka, yang mana di dalam terdapat beberapa seksi atau bagian yang bekerja sama tanpa dibatasi sekat. Dikarenakan luar kantor yang terbatasi, jenis tata ruang terbuka cocok untuk digunakan pada ruangan yang lahannya terbatas dan cukup dibatasi dengan perabot kantor atau meja kerja atau lemari. Tetapi pada ruang tersebut memiliki kekurangan, yakni kebisingan umum disebabkan pergerakan umum atau gangguan tamu. Selanjutnya peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi, terutama ketatausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan
kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi ketatausahaan di sekolah itu, peranan guru amat penting seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerja yang bersifat kolaboratif, yang mana artinya pekerjaannya didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah, terutama guru, harus ikut terlibat. Nah, dalam ini ada beberapa yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam ketatausahaan di sekolahnya. Yang pertama itu pencatatan murid, yang mana pencatatan murid terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru berkelas per semester dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan ini, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangan pada setiap tahun ajarannya. Yang keempat itu berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Kelima, berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Nah, baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan dari tata usaha. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu tentang usaha, yaitu tata usaha itu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi ini tersebut berjalan lancar. Tata usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan, yang mana segala suatu hal yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan, yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan penyimpanan. Nah, tata usaha didapat menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk pergaulan tinggi adalah segenap kegiatan pengolahan surat-surat menyurat atau penghimpunan atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangannya. Pada hakikatnya administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencacatan untuk segala suatu hal yang terjadi di dalam suatu organisasi yang akan digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Nah, itulah kesimpulan dari tata usaha yang saya dapat simpulkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk bagi kalian atau teman-teman. Baiklah, cuma itu yang saya dapat jelaskan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.